Pada suatu hari, ada sepasang sahabat yang sedang melintasi sebuah hutan yang sangat lebat. Di hutan tersebut, terdapat banyak sekali pepohonan yang sangat rindang dan besar-besar. Karena menyadari mungkin perjalanan mereka sangat berbahaya, salah satu sahabat berbicara seperti ini. Hai teman, pokoknya apapun yang terjadi nanti, jangan sampai kita meninggalkan satu sama lain. Ujarnya dengan penuh semangat. Lalu sahabat yang satunya pun menjawab, baik, pokoknya kita harus bersama-sama sampai melewati hutan ini. Mereka pun menyusuri hutan yang sangat lebat tersebut. Kanan, kiri hanya ada pepohonan yang sangat besar dan semak-semak belukar yang tumbuh sangat tinggi. Lalu tiba-tiba, wow, awas, seekor beruang, teriak sahabat pertama. Lalu mereka pun terkejut. Tiba-tiba ada seekor beruang yang besar yang menghadang mereka tepat di depan mata mereka. Lalu tiba-tiba sahabat yang pertama naik ke atas pohon dengan cepat. Hop, hop. Aku akan aman di atas pohon ini, ujarnya dengan sangat gugup. Tapi sayangnya sahabat yang kedua tidak tahu bagaimana cara memanjat pohon. Dan ia pun berpikir sangat keras bagaimana cara menghindari beruang yang sudah mengamuk di depannya. Wow, bagaimana ini? Lalu secara refleks ia pun menjatuhkan dirinya di atas tanah. Bruk! Ia pun tertungkup dan tanpa bergerak. Dan beruang pun mendekatinya dan perlahan mengendus-endus tubuhnya. Dan anehnya, beruang tersebut meninggalkannya begitu saja. Syukurlah, aku selamat, ujar sahabat kedua. Dan sahabat pertama yang sudah naik di atas pohon, akhirnya pun turun dan menghampiri sahabatnya yang ada di bawah. Dan ia pun bertanya, hei teman, apa yang dibisikkan oleh beruang tadi? Sahabat nomor 2 pun menjawab dengan tersenyum-senyum. Beruang tadi berpesan kepadaku bahwa aku tidak boleh percaya kepada sahabat yang meninggalkanmu saat kamu dalam bahaya, ujar sahabat nomor 2. Tadi cerita tentang sepasang sahabat dan seekor beruang, di mana cerita ini termasuk adalah cerita fiksi. Iya, cerita fiksi. Oke, sampai di sini kalian tahu nggak cerita fiksi itu apa sih? Jadi cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau karangan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau penonton atau pendengar seperti itu. Nah, bentuk-bentuk cerita fiksi itu banyak. Contohnya seperti dongeng, fable, legenda, atau mitos, dan yang lain sebagainya. Dan bentuknya juga banyak sekali, bisa berupa cerita pendek atau cerpen, atau bisa berupa novel. Contohnya seperti novel Harry Potter, novel Laskar Pelangi yang sudah pernah difilmkan, atau novel Lord of the Ring kalau kalian pernah melihat filmnya juga. Itu salah satu contoh cerita fiksi ya. Dan kalau dongeng misalkan seperti Kancil, misalkan seperti Timun Mas, Putri Salju, atau Cinderella, itu salah satu juga cerita fiksi di mana semua cerita tersebut tidak pasti benarnya atau hanya rekaan semata. Dan unsur-unsur intrinsik dari cerita fiksi itu berupa satu, tema, di mana tema itu adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut. Misalkan, kalau tadi cerita yang ada di depan video kita tadi adalah cerita tentang sahabat dan juga
beruang, di mana di situ penulis atau pengarang cerita pengen menyampaikan tentang persahabatan atau kepercayaan terhadap seorang sahabat seperti itu ya. Kedua, ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah karakter-karakter atau yang ada di dalam cerita tersebut. Misalkan dongeng yang di depan tadi, tokohnya ada apa saja? Ada sahabat yang pertama, ada sahabat yang kedua, dan juga ada beruang. Ketiga karakter ini mempunyai penokohan tersendiri-sendiri. Apa itu penokohan? Penokohan adalah watak atau gambaran yang digambarkan oleh tokoh tersebut. Misalkan yang pertama tadi, sahabat yang pertama, dia itu kan suka berjanji gitu ya, banyak omong. Dan yang kedua itu tokohnya lebih kayak menyindir, suka nyindir kayak gitu. Kalau yang beruangnya ya beruang hanya tokoh yang hanya numpang lewat kayak gitu aja. Tokoh itu juga dibagi menjadi dua, tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang berperan aktif dalam satu cerita tersebut. Sedangkan tokoh pendukung hanya berperan sebagian dalam cerita tersebut. Oke? Dan yang ketiga adalah latar. Latar itu adalah setting tempat atau waktu yang terjadi dalam kisah tersebut. Contoh di cerita tadi, latarnya adalah di sebuah hutan yang sangat rindang, yang sangat gelap, yang sangat lebat. Seperti itu ya kan, di sekitar kanan, kiri hanya ada semak belukar yang panjang, dan juga pepohonan yang sangat besar seperti itu. Kalau latar waktunya, misalkan terjadi di pagi hari, atau sore hari, atau malam hari. Dan suasananya seperti apa? Suasananya mencekam misalkan, atau tenang, atau berbahaya. Saat beruang tadi datang, suasananya menjadi apa? Menjadi berbahaya seperti itu, ya kan? Nah, dan yang keempat adalah alur. Alur itu adalah cerita ini tadi berjalannya seperti apa sih? Apakah maju, apakah mundur? Ya, kalau yang cerita kita tadi adalah maju, ya kan? Dari awal sampai akhirnya mereka bertemu dengan beruang, dan sampai akhirnya tokoh pertama dia melanjut ke atas pohon, dan tokoh yang kedua tidur di atas tanah, dan akhirnya beruang lari. Dan sampai akhirnya tokoh yang pertama itu menghampiri tokoh yang kedua, dan akhirnya cerita selesai. Nah, itu namanya tokohnya alurnya maju. Kalau alur mundur itu penceritanya adalah menceritakan masa lalu. Misalkan seperti ini. Pada zaman dahulu hidup seekor kancil. Misalkan kemarin saya berjalan-jalan menyusuri hutan. Misalkan seperti itu ya. Dan ada juga alur itu yang maju dan mundur. Misalkan seperti ini. Cerita kita awali dengan maju. Misalkan, hari ini saya ingin pergi ke rumah nenek. Tapi sebelum saya pergi, kemarin saya mengalami sebuah kejadian di mana ayahku kecelakaan di tempat kerja. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah namanya alur. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga alur maju dan mundur atau gabungan di antara keduanya. Oke. Dan yang kelima adalah sudut pandang. Di mana dalam sebuah cerita itu mengambil sudut pandang dari mana sih? Sudut pandang itu adalah bagaimana cerita itu mengalir atau kita melihatnya itu dari segi apa gitu loh. Ya kan, penceritaannya itu dari siapa? Ya, misalkan dalam tokoh cerita Cinderella. Cinderella itu kan diceritakan hidupnya yang susah, yang punya ibu tiri. Nah, dari Cinderellanya sampai dia dari mulai dia susah sampai menjadi istrinya pangeran, seperti itu kan menceritakan point of view-nya dari atau sudut pandangnya dari Cinderella. Kalau cerita kita tadi dari sahabat yang kedua dan pertama seperti itu namanya sudut pandang ya. Dan yang terakhir adalah amanah. Nah, amanat dalam cerita tadi kita bisa menyimpulkan seperti apa? Ya, amanatnya adalah jangan sekali-kali kita percaya kepada teman yang meninggalkanmu saat kamu kesusahan. Itu amanatnya yang kita bisa ambil dari cerita yang ada di depan tadi. Cukup sekian pembahasan dari Uncle. Semoga pembahasan Uncle bisa bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kalian semua di rumah. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Dan jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian agar kalian selalu berbagi ilmu bersama. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.